Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, sekarang saya bersama dengan Bu Astuti dan suami Bapak Sinten? Harsono. Pak Harsono. Sama-sama ya? Bu Astuti, Harsono. Haha semua ya. Ya. Oke. Kita sekarang melaksanakan RK VVIP. Kan belum tahu tuh RK VVIP. Belum tahu kan isinya apa. Iya. Kenapa kok mau ikut? Kenapa kok ambil kelas ini? Karena kan itu terang saya dari istri saya dulu karena kalau saya itu sifat saya ya. Oke. Kalau belum tahu itu saya harus tahu, dalam arti harus tahu itu. Benar-benar mendalami dulu. Iya, dalam arti saya harus tahu dari orang lain, saya analisa dulu. Oke. Dan saya lihat hasilnya dulu kan. Oke. Berarti Bu Astuti dulu nih yang ikut RK. Kapan Bu Astuti ikut RK? Saya ikut RK itu Mei 2024. RKBE ya? RKBE sama RK Ruh. RKBE sama RK Ruh ya. Pertengahan 2024. Oke. Sendiri ya? Saya sendiri. Pak Har belum ya? Belum. Oke. Pengalamannya apa Bu? Saya tuh pertama kali ke RK itu, suami saya tuh nggak tahu kalau saya ikut RK itu nggak tahu. Berarti nggak izin? Nggak izin, saya tahunya hanya seminar gitu. Pelanggaran nih Pak. Soalnya begini, untuk menjelaskan ke suami saya itu sesuatu yang belum ada hasilnya, itu belum bisa diterima. Gitu loh. Jadi memang saya tuh gini Mas Guru, saya ikut seminar di Jogja. Oke, kayak gitu. Tapi setelah saya mengikuti dan setelah sampai di rumah saya cerita apa adanya. Tapi tidak izin. Saya mau ikut seminar. Pak Har nggak tanya seminar apa kan? Nggak tanya ya? Tidak pernah tanya. Kalau saya itu percaya. Oh gitu. Selama positif, oke. Iya. Oke. Karena selama ini ya alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah ya. Nggak pernah. Oke. Gimana terus? Saya itu intinya begini, waktu itu memang kehidupan saya pribadi carut marut, dalam arti ketenangannya itu nggak ada sama sekali. Terus anxiety-nya ada, terus kayak kena anxiety juga. Wah, saya tuh orang yang paling secemas. Tapi memang gini kok, setelah COVID gitu ya, 62%, saya baru baca setelah dari Vietnam kemarin. Setelah dari Vietnam kemarin kan saya dihubungi itu sama Pak Gede itu. Mas, saya ada banyak laporan dari teman-teman Jerman tahu dari Eropa itu rata-rata kepengen ke Indonesia, kepengen sembuh dari anxiety gitu. Terus akhirnya saya cari tahu tuh anxiety. Ternyata setelah COVID itu 62% manusia di bumi itu terkena anxiety, Pak. Ya, termasuk baru ya. Anxiety kan setelah COVID jenengan. Sebenarnya tidak sih. Oh, tidak. Okay. Tidak. Itu ketika suami saya itu resign. Padahal kalau di RK suruh resign malah. Jadi kayak belum begitu bisa menerima, tapi aku harus berusaha untuk kuat kayak gitu. Dalam arti ya tahu sendiri ya Mas Guru, tiap bulan sudah ada itu hitungannya udah pasti kan sudah ada. Karena kan memang cewek gitu loh Pak. Cewek itu gitu, nanti untuk bulanan makan ini, untuk rumah tangga ini, untuk sangwana ini kan gitu. Kalau orang laki-laki juga ngurus, penting itu duit kan gitu. Kebetulan istri saya tertib banget itu. Oh gitu, oke. Dan bagaimanapun itu, saya tahu ya kondisi orang resign itu juga nggak mudah. Iya, betul. Kayak gitu tuh. Dan saya nggak bisa, maksudnya itu harus menceritakan segala keluh kesah ini ke suami dalam arti ini kekurangan bagaimana kan kayak gitu itu. Pokoknya aku resign gini intinya dipendem ya, tapi nggak pernah diungkapkan kepada Bapak ya. Saya kayak berusaha untuk selalu tegar dan bisa kayak gitu. Iya, luar biasa berarti. Iya, luar biasa. Di situ itu ternyata saya belum bisa carut marut, terus lama gitu mumet kayak gitu ya. Dan itu saya itu lihat di YouTube bagaimana kok hidup nggak tenang kayak gini, ada uang tapi kok bus kayak gitu aja, nggak tahu lah kemana kayak gitu itu loh. Akhirnya ini Mas Guru, saya tahu di info di YouTube Panjenengan, saya pokoknya daftar gitu aja. Saya udah daftar ikut. Ya di sini ya, di Jogja sini. Saya di Jogja ya. Itu saya hanya 50-50, dihapusi ya apa-apa lah kayak gitu. Bener Mas, karena kan kita belum tahu, toh. Dan memang kan ya prosedurnya harus seperti itu ya, makanya harus bayar dahulu, nggak tahu. Terus ini aku nanti mau
gimana dan bagaimana, nggak ada yang kenal kan kayak gitu. Nah udah saya masuk, wes pokoknya nyemplung gitu aja. Setelah itu udah ikut yang dulunya saya tuh marah-marah. Suka marah tuh Pak ngano Bu Hastuti. Memang saya nadanya intonasinya memang saya tuh tinggi. Terus marah-marah. Okay. Saya ikut RK itu nggak bisa mau marah itu nggak bisa Mas Guru. Bener itu. Bapak merasakan? Makanya itu Mas. Enggak, setelah ikut RK turun. Makanya saya ikut itu saya melihat hasilnya. Oh, oke. Saya merasakan. Oh. Dari itu bro, berarti ini ada perubahan. Padahal saya nggak pernah nuturi loh Pak. Dan ada lagi yang lebih spektakuler Mas Guru. Iya. Saya udah ikut RK itu Mei, Januari itu saya jatuh dari balkon 3 meter. Jatuh dari balkon 3 3 meter tinggi loh. 3 meter. Ya, Ini patah kaki saya yang kiri ini dari sini. Baru setahun, tinggal 13 kemarin Januari. Iya. Tanggal 13 Januari itu saya jatuh. Jadi kaki saya ini patah. Memang dan di saat kondisi saya itu jatuh tuh, itu semua orang panik. Saya tidak panik. Saya tersenyum, suami saya, gimana? Saya hanya bilang begini, nggak apa-apa, wes pokoknya tenang, aku nggak apa-apa. Itu kondisi tersenyum Mas Guru. Ketika seperti itu aku tuh gini loh, flashback ke dulunya, kayak bukan aku gitu loh. Saya kayak nggak ini. Ketika jatuh itu langsung jenengan tersenyum, nggak apa-apa gitu loh. Berarti tenang posisinya. Posisi saya bisa setenang itu. Iya. Dan itu kan sakitnya luar biasa, wong saya itu dioperasi itu dari jatuh sampai operasi itu kan 1 minggu ya. Iya. Luar biasa, tapi ketika sudah bisa tenang, bisa menerima semuanya itu, ternyata dilampauinya tuh nikmat. Nikmat sekali. Iya. Semua perjalanan itu dimudahkan karena sudah kondisi seperti itu. Saya di rumah, pulangnya di rumah sakit itu seminggu, di rumah seminggu. Saya minta WA sama Mas Ardi Kediri. Kondisi saya seperti ini, saya harus bagaimana? Saya tidak WA saya. Saya tidak. Saya balas kok. Iya sih, saya tanya Mas Ardi dulu terus. Kemudian saya RK-nya bagaimana? Karena kan saya tidak bisa berdiri karena saya bed rest-nya 2 bulan di atas kasur. Saya RK di kasur, nggak bisa berdiri. Diajari gini begini. Saya itu sembuh total kayak gini tanpa obat Mas Guru. Serius Pak? Serius. Obat dari dokter ya saya buang. Diminum. Nanti tak jelaskan kenapa bisa sembuh. Nanti tak jelaskan. Setelah pulang dari rumah sakit itu setiap sekali saya dapat obat tidak pernah saya minum. Kenapa kok gak diminum? Karena memang dari kimia itu memang saya sudah menghindari semuanya. Iya, memang terutama obat-obatan. Dan yang saya lakukan ya benar Mas Guru. Bisa dirasakan bagaimana rasanya ketika malam saya tidak bisa tidur karena untuk miring nggak bisa, untuk apa-apa nggak bisa. Jadi kita hanya telentang aja. Kalau capek saya hanya duduk. Itu kalau kita itu belum tahu kesadaran, ketenangan, itu pasti akan mengeluh. Di situ tidak ada rasa mengeluh. Mungkin nggak sembuh, belum sembuh sekarang mungkin. Itu masih ada lagi. Dokternya aja heran. Dokternya itu. Saya itu Januari terus Maret itu saya udah bisa jalan. Dokternya tahu Januari saya jatuh. Februari, Maret akhir habis Maret bisa jalan. Saya Maret bisa jalan. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib ya. Itu tanpa obat sama sekali. Luar biasa ya. Tapi saya bisa menjelaskan kok nanti. Nanti saya jelaskan. Ya, setelah itu dokternya bilang, "Ibu sudah bisa jalan." Sudah. Kaget itu dokternya kaget. Seharusnya duduk ini nggak bisa ditekuk, duduk aja nggak bisa katanya. Kaki ini nggak bisa ditekuk, duduk. Harusnya begini. Tapi saya bisa. Makanya tapi benar. Kasus yang sama dengan orang lain itu. Karena memang itu katanya operasinya itu susah sekali karena kalau lihat kondisi patahnya seperti itu, mungkin bisa 1 tahun lebih loh. Iya. Soalnya emak saya pun juga pernah jatuh sini gitu ya, karena kondisinya mirip ya dengan emak saya. Dan kebetulan tetangga bareng itu cuma beda 1 minggu. Tetangga patah, emak saya juga patah, kan gitu. Emak saya tak bawa ke Sangkal Putung, nggak kena obat kimia sama sekali karena dia itu orang kesehatan, bojonya bidan. Akhirnya lewat kesehatan terus. Sampai sekarang belum normal. Emak saya 4 bulan bisa jalan.
Bisa jalan. Saya itu 3 Sama tempat berarti. loh Mas, yang patah. 3 titik. 3 tempat. Wah ya ini kalau emak saya kan cuma 1 titik itu bisa dinalar. Kalau 3 titik, waduh nggak bisa. Maaf itu yang paling katanya tuh operasi yang paling sulit itu maaf sekali di selangkangan itu paling sulit. Iya. Ya ini kan memang Terus sama parah ini tempurungnya di sini, ini sama kaki yang di sini. Kayak gitu itu. Keajaiban Mbak ya, alhamdulillah ya. Saya bisa merasakan itu di situ itu. Merinding saya. Memang tiap hari itu saya, pokoknya ilmunya RK saya lakukan. Jadi kalau malam saya yang BE-nya, paginya itu saya Renyuh baru saya, ruhnya. Pak. Merinding saya, Pak. Saya kayak kelihatan, ingat itu kadang ya, makanya suaranya habis. Saya serius mau nangis saya. Sampai segininya ya, alhamdulillah RK manfaat. Tapi sebenarnya gini, saya jelaskan ya. Harusnya memang orang hidup kan seperti surat Al-An'am itu. Wa ma hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, bahwa hidup itu hanya permainan dan senda gurau. Ketika kita bahagia, otomatis sistem hormonal kita kan hormon kebahagiaan, Pak. Iya. Dan tahu nggak kenapa bisa sembuh cepat? Ada hormon serotonin. Jangan pernah mendengar ilmu Pancasona? Rawa Rontek? Ketika ilmu itu kalau kebacok gitu ya, bisa sembuh sendiri. Atau jenengan pernah lihat film Eggman? Eggman itu kalau kena stroke gitu bisa sembuh sendiri. Itu ternyata secara penelitian medis, orang yang penyembuhannya cepat itu hormon serotonin di dalam tubuh itu banyak. Ya panjenengan kan di RK kan diajari untuk memproduksi hormon. Padahal hormon serotonin itu kalau orang yang tidak pernah berspiritual itu terproduksi hanya ketika tidur, serotonin dan melatonin. Dan itu pun harus tidur yang berkualitas. Lalu lihat tidurnya ngimpi dikejar-kejar pocong, anjing dan lain ya nggak bisa. Betul. Karena otaknya kan aktif di situ. Dan orang umum kan sulit toh Pak, tidur secara deep sleep kan sulit. Dan jenengan teman-teman saya ajari untuk memproduksi hormon serotonin dan melatonin dengan cara meditasi kan. Iya. Dan kenapa buas itu cepat sembuh? Karena Pak ada hormon serotoninnya Pak, melatoninnya itu. Itu seperti itu. Coba aja kebacok gitu ya. Pas masak gitu kebacok. Itu cepat sekali kok. Itu cepat. Kenapa? Hormonnya itu yang kan menyebabkan. Iya. Kenapa? Karena banyak hormon itu dan selalu dalam kondisi tenang, alfa, sehingga daya imunitasnya juga tinggi. Memang itu benar Mas. penjelasannya. Setelah saya RK itu saya hampir tidak pernah masuk angin. Dulu itu sering banget kerokan itu kesel ngeroi Pak. Nggak bisa, makanya saya tuh sering badan tuh sering, bener Mas, saya itu sampai suami saya tuh bilang kamu tuh kok tidurnya selalu kurang kayak gitu tuh loh. Jangan seperti itu. Tapi saya hanya percaya ketika walaupun tidur sebentar tapi kalau itu bisa deep sleep. Iya deep sleep. Bener-bener bangun itu seger. Gitu. Jangankan kok deep sleep ya berjam-jam gitu ya. Deep sleep hanya 10 menit itu loh segernya minta ampun. Ini tadi kan di grup, saya belum masuk grup ya. Saya kan ngobrol dengan Pak Dewan tadi. Mas di grup itu semua, ini banyak yang komentar, biasanya bangun tidur sakit-sakit, gitu kan. Ini bangun tidur biasa sinusitis. Nggak tahu, saya kan belum masuk grup ya. Tadi baca di grup itu Pak Dewan. Ini bangun tidur kok seger, nggak sakit-sakit, nggak sinusitis, padahal tidur kurang. Kalau seandainya di hari-hari biasa tidur kan kurang ya. Tapi karena tidurnya berkualitas, karena sudah memproduksi hormon. Kalau mau deep sleep itu kan hormon melatoninnya. Hormon melatonin. Hormon melatonin itu dia bekerja ketika kita tidur. Ketika kita tidur dia bekerja Pak, memperbaiki mikroorganisme sel mulai dari otak sampai seluruh tubuh. Jadi mana sel-sel yang misalkan punya asam urat gitu ya, ginjalnya yang bocor. Ketika banyak hormon melatonin gitu ya, kita tidur deep sleep itu disembuhkan itu. Walaupun di RK ini saya tidak pernah ngomongin ke teman-teman yang di luar sana banyak Pak yang sembuh dari penyakit itu, tapi saya nggak pernah bercerita, nggak pernah bercerita saya. Nah ini juga luar biasa sekali, nggak masuk akal gitu loh. 3 titik yang patah
Hanya jangka waktu 3 bulan ya? Iya. Januari, Februari, Maret akhir bisa itu jalan itu, itu keajaiban luar biasa. Padahal saya itu kan bed restnya lama kan itu. Iya. Di gips juga kan kayak gitu. Keren luar biasa. Terus akhirnya Pak Har akhirnya melihat ibu seperti ini. Ada perkembangan kemajuan itu ya. Baru saya, ternyata ada apa kan gitu. Ada hasilnya, intinya kalau belum ada hasilnya belum percaya kan kayak gitu. Iya, akhirnya memutuskan untuk wes aku melok kan gitu kan. Terus ketika kan saya nggak ngisi penuh ya, nggak ngisi penuh. Ketika Pak Har mengikuti kelas RK kemarin, kan baru kemarin ya. Gimana Pak Har menurut panjenengan mulai dari penjelasan Mas Aldi terus saya dan lain-lain? Kayaknya kalau penjelasannya sudah bagus sih. Cuma ya maklum kalau ada kekurangan karena apa ya? Karena secara materi itu sebenarnya sudah bagus. Tapi kadang kalau misalkan kelewat satu poin atau 2 poin itu kan ya maklum namanya pertanyaan dari beberapa anggota. Iya. Itu ya maklum. Kan bisa nanti istilah di-share lewat video atau apa kan gitu. Tapi bagus sekali. Kan baru di akhir tahun 2024 sampai 25 sampai ini Mas Aldi saya terjunkan. Karena ini kan materi 2026 ini kan materi baru ya. Materi bukan baru sebenarnya ya, ada tambahan dikit-dikit lah. Nah, Mas Aldi belum saya briefing, makanya kemarin saya ikut masuk dikit-dikit. Kalau saya malah banyak bercandanya, Pak. Nggak serius saya orangnya. Soalnya kalau dibuat serius, malah nggak masuk, Pak. Susah dicerna. Karena ngapunten rata-rata 90% gitu ya yang ikut kan pasti bermasalah. Nah, itu loh, Pak. Makanya saya membawa kelasnya itu tidak pernah serius. Dan biasanya kelas kan ada permainan, ya kan? Serius terus ada permainan. Kalau saya nggak ada permainan, tapi saya bawaannya itu harus santai dan humor sih, supaya untuk refreshing otak sehingga mereka bisa menerima materi tersebut gitu. Di situ juga Mas, kenapa saya itu bisa, maksudnya itu dalam arti gathuk ya, nek wong Jawa ini gathuk gitu. Karena kan saya kan nggak tahu ya bahasa-bahasa yang sekarang tuh yang modern-modern itu kan kayak bahasa stillness lah ya, kayak seperti itu lah. Intinya dari dari panjenengan itu saya bisa mencerna dan saya ini saya paham tahu gitu loh. Kalau yang bahasa-bahasa susah itu memang susah gitu saya. Kalau saya terus terang Pak Har dan Bu Has ya, saya menghindari bahasa-bahasa akademisi, bahasa-bahasa itu, karena yang kita hadapi ini teman-teman yang lagi punya masalah gitu loh. Dan mohon maaf, saya nggak mau kelihatan sok akademisi gitu ya. Akhirnya saya bahasanya kayak stillness ya, suwung udah gitu aja kan gitu kan. Terus kita saiki sadar ya, berarti kan present kan gitu kan. Saya menghindari kata-kata itu karena kalau orang sepinter apapun ya, kalau sudah sumpek rupek karena masalah, mau dikasih bahasa itu malah ruwet nanti, Pak. Karena harus mikir dulu ya, Mas ya. Apa kayak gini kayak gitu itu loh. Senang gitu. Makanya saya terjun ke sini itu dengan bahasa yang yang pada umumnya keseharian. Yang pada umumnya orang-orang itu katakan. Orang melihat saya mau ceplos-ceplos ya terserah, yang penting saya memberikan pemahaman dengan cara yang seperti ini sehingga orang itu mudah menerima. Saya sendiri itu kalau diberikan bahasa-bahasa yang akademis itu nyari dulu loh. Nyari dulu saya, seperti contoh kayak Maraga Sukma gitu ya. Maraga Sukma itu kan kalau bahasanya kan trans. Nah itu kalau orang yang kan nggak paham, kalian pahamnya trans TV, Pak. Transcendental itu, Mas. Itu artinya Maraga Sukma. Trans, ya itu transcendental itu artinya Maraga Sukma. Walah. Iya. Banyak yang belum tahu sahabat saya. Nah, kayak gitu. Dan rata-rata teman-teman memakai bahasa-bahasa yang seperti itu. Akhirnya ya nggak paham, Pak. Ditambah lagi ngapunten, wis utangnya akeh, bebannya akeh, banyak masalah, dikasih kalimat-kalimat pengertian yang tinggi-tinggi, harus menerjemah 2 kali, akhirnya wis nggak jadi, ngapain wis, akhirnya nggak mau melakukan kan gitu kan. Nah itu seperti itu. Kalau
Kalau memang saya terus terang, ya bahasa saya seperti ini. Iya. Saya manggilnya orang yang ngawur, Mbok D, Pak D, seperti itu. Karena apa? Bukan Justru malah lebih akrab itu. bukan saya bukan merendahkan, malah supaya saya lebih dekat, ya lebih dekat, seperti itu. Tapi menurut Bapak malah enjoy ya, dengan kelas yang seperti itu ya. Apalagi dengan bahasa yang istilahnya apa ya? Bahasa sehari-hari. Keseharian ya. Itu malah saya percaya anggota malah lebih senang. Karena terus terang gimana ya? Kalau kita itu dikasih, apalagi orang-orang tua, dikasih bahasa yang terlalu keren, saya percaya dia nanti kan cari lagi. Iya. Kok orang-orang tua Pak? Saya lo masih nyari lagi Pak. Saya itu masih nyari lagi gitu loh. Bahasa-bahasa seperti itu. Makanya kayak Mas Aldi juga saya hindari seminim mungkin bahasa-bahasa tentang akademis. Bahasa-bahasa tentang ilmiah. Karena saya yakin orang-orang itu tidak paham dan mau mencari itu gak kober gitu. Orang kesini tuh istilahnya cari solusi. Iya, Nah, itu seperti itu. Tapi pengalaman kemarin Pak, kesan-kesannya kan baru-baru sehari, belum merasakan atau gimana. Kalau dari kemarin saya terus terang tidurnya langsung deep sleep. Bener Mas. Keren ya. Bener. Karena saya kan yang tahu sendiri ya. Tiap malam tuh tidur bicara terus Mas. Gelisah ya. Bicara. Kayak gitu itu loh. Semalam benar-benar. Padahal kan harusnya orang tidur itu, kenapa Allah itu memberikan kita waktu malam kan untuk istirahat. Jadi istirahat tidak hanya raganya saja, tapi juga istirahat otaknya. Tapi deep sleep Pak. Iya. Bahasanya kok malah deep sleep itu. Angler pules. Angler pules. Angler bener Mas. Ketularan. Wah, harus saya deep sleep gitu. Angler ya. Angler. Jadi seger Pak bangun. Bener. Biasanya kan aras-arasan gitu. Aras-arasan. Sakit gitu ya. Punggung sini kan biasanya kayak berat, sakit gitu ya sini-sini. Itu seger ya. Semangat. Tapi kemarin RKBE saja ya. RKBE saja. Nah, ruhnya belum ya. Belum. Enggak. Padahal cuman mengambil energi kosmik tanah sama air aja loh. Jenengan, tapi sudah bisa tapi yang membuat disulit itu ya hormon serotoninnya itu yang membuat dia langsung bekerja, dia serotonin dan melatoninnya itu. Oke, luar biasa teman-teman ya. Di RK itu memang seperti ini, Pak Har sama Bu As ya. Jadi perubahan itu ada 4: kesehatan fisik, mental, rumah tangga, baru finansial. Ini nggak bisa langsung ke sini. Iya. Ke finansial nggak bisa. Toh misalkan bisa pun percuma, karena apa? Sakit. Benar. Rumah tangga nggak tenang. Benar. Jadi energi kosmik yang, atau kalau bahasa saya itu sastro jendro hayuningrat pangurating diu. Jadi sastro jendro itu kan kalau bahasa kerennya kan energi kosmik toh sebenarnya. Sastro jendro, sastro itu kan sebuah materi, sebuah pelajaran ya, sanepan kan itu kan jendro itu kan semesta, ya kan, energi semesta itu ketika masuk ke dalam tubuh kita akan pangruwating diu gitu loh, sastro jendro hayuningrat pangruwating diu. Akhirnya energi kosmik itu mengeruat tubuh kita, jadi sel-sel yang rusak, saraf-saraf yang nggak bener, terus urat dan lain-lain, dia itu memperbaiki itu sehingga kita akan mendapatkan, kan pangruwating itu mengudari, melepaskan, memperbaiki, ruwat gitu kan. Diu adalah hidup, sehingga kita mendapatkan rahayuningrat gitu loh, sastro jendro hayuningrat. Hayu itu berasal kata rahayu. Rahayu kan selamat, Pak. Selamat. Ningrat, yo intinya mulia di atas. Ya kalau bahasa kasarnya sugih, wes ngono, Pak. Sugih apa nih? Yo kabeh, yo sehat, yo sosiale, yo intinya uripnya kan gitu lah. Nah itu. Padahal baru mengambil di RKBE kan cuman partikel tanah dan air dan takdir ya. Nah, jadi energi sastro jendro atau energi kosmik itu dia mengerti sendiri. Di tubuh ini ada masalah apa gitu loh. Itu nggak perlu didoain, nggak perlu divisualisasi, nggak perlu diarahkan ke sini-sini, nggak perlu. Udah otomatis itu. Udah main sendiri. Udah main sendiri.
Seperti jenengan langsung merasakan bisa tidur deep sleep gitu ya. Itu main sendiri dia. Mentalnya dulu. Kalau mental sudah selesai, ke kesehatannya. Bertahap memang benar. Kesehatannya sudah selesai, ke rumah tangganya. Betul Mas Guru. Ke rumah tangganya baru ke sini ini. Kalau ini nggak ada ya langsung ke sini. Itu yang saya alami Mas Guru. Nah, semuanya. seperti itu. Jadi bukan kadang orang itu mintanya instan gitu loh. Sugih gitu ya Mas. Bukan sugih, instan. Instan kalau mie instan aja nggak instan. Iya. itu nafsu yang tadi pagi itu ada namanya Pak Ahmad itu ya. Orang mana ya lupa ya, luar pulau. Mas Yunus, gimana saya bisa cepat meraga sukma? Saya memberikan analogi aja. Saya voice, Pak, ibarat seorang murid SD tanya pada gurunya, saya bagaimana cara bisa untuk mendapatkan peringkat 1? Pasti gurunya akan menjawab, belajar yang giat, belajar yang rajin, disiplin. Nanti kalau akhir semester kamu pasti peringkat 1. Toh seandainya kamu sudah belajar pun rajin dan lain-lain, kalau belum waktunya semester kamu nggak akan mendapat peringkat 1. Saya bilang gitu. Paham nggak Pak? Kelama. Oh ya paham maksudnya Mas Guru. Maksud. Saya tidak pernah langsung memberikan apa ya. Iya, saya selalu memberikan analogi gitu supaya dia bisa berpikir. Dan pinter gitu, diajari pinter. Iya. Kan gak masuk akal bicaranya ben cepet kan gitu kan. Walaupun kalau belum semesteran belajar giat pun dapat nilai terdepan, kalau belum waktunya semesteran ya nggak mungkin rank 1 kan Pak. Betul. Lucu orang-orang itu maunya itu dang doyo-doyo gitu loh Pak. Aduh ya padahal karena selama ini dia melihat hasilnya dulu. Nah gitu loh. Padahal belum melihat prosesnya. Enggak ngelihat proses kan kemarin kan kayak iya gitu. Sih, iya. Dia kan selama ini lihat hasilnya begini. Tapi dia belum tahu hasilnya itu dari mana kan gitu kan. Nah ya itu. Padahal kalau mau ikut katalognya ganti laku. Lekasnya lawan kas diawali dengan semangat kan gitu. Iya. Ya sebenarnya seperti itu. Oke, luar biasa sekali pengalamannya Bu Harea dan akhirnya kebalik ya. Pak Har ya. Bapak wis ngono ya kan ada namanya. Apa namanya? Sama-sama beda R sama S bingung saya. Enggak apa-apa. Ya ini nanti kita jenengan akan mendapatkan 5 ilmu. Ya ini ilmu ini sangat bermanfaat dalam kehidupan dan ini dalam menjalankannya tidak butuh waktu yang berjam-jam, hanya menit, hanya beberapa menit saja. Dan ini nanti juga ada tarot, ya. Kita bukan meramal, tapi kebanyakan tarot saya 99% itu benar baik masa lalunya, saat ininya maupun di masa depannya. Ini bukan meramal, tapi sebenarnya kan masa depan bisa dilihat toh Pak. Kalau hari ini kita baik, pasti masa depan baik. Kan gitu ya wong nandur bakal ngunduh kayak gitu ya. Betul, gitu. Jadi ini tidak meramal. Nah, ini saya tawarkan untuk tarot di shoot atau enggak. Kalau biasanya tarot saya itu yang baru pertama kali tarot, yang terlihat itu adalah masalah di masa lalu. Karena masalah itu biasanya tanpa dirasa, tanpa disadari, ben lah kan gitu kan. Atau bahkan tidak tahu kalau itu sebuah masalah, sehingga nyerimpeti, tahu nyerimpeti ya? Betul. Nyerimpeti di kehidupan saat ini gitu loh. Ya akhirnya saat ini terserimpeti, otomatis besok pun juga nyerimpeti. Nah ini saya izin di shoot atau boten. Kalau saya di shoot nggak apa-apa, biar ini menjadi gini, ini bukan membuka aib, enggak ya Mas? Intinya biar ini menjadi pembelajaran bagi yang melihat kan kayak gitu, intinya kayak gitu. Jadi bisa mengambil hikmah dari perjalanan kami, wis kayak gitu aja. Kalau Pak Har? Saya sama aja sih. Karena niat saya cuma untuk kalau yang baik untuk orang lain ini nggak masalah. Iya. Gitu. Ubaliguni walau ayah ya. Sampai karena walau satu ayat. Iya, intinya kayak gitu. Oke. Oke, berarti sekarang kita bertarot. Nah. Ya ini. Maksudnya? Ini nanti. Ini kan ada bisa bisnis atau keuangan, finansial, keuangan atau hidup ke depan atau seperti apa gitu.
Ya intinya bisnis sama ini aja mas, kehidupan yang akan datang kan kayak gitu. Kalau bisnis kan mesti kan nggak uang toh mas. Ya gitu. Ya secara finansial dan secara spiritual kayak gitu. Itu masuk gitu. Kalau sekarang kegiatannya Pak Had? Ya, ini kan kita buka kelontong laundry, toko sama isi ulang. Isi ulang air gitu. Isi ulang itu nggak pernah mati itu. Karena orang kan butuh terus itu. Itu kan kebutuhan apa namanya primer ya. Iya. Kebutuhan primer, siapa yang nggak butuh? Dan jangan saya kasih tahu perubahan dunia dalam segi apapun yang tetap dibutuhkan adalah apa? Air. Makanan. Pasti. Mau berubah robot kek, mau berubah teknologi model apa kek, yang dibutuhkan adalah pangan. Makanya saya pun jenengan tahu Bill Gates? Ya. Bill Gates, terus Mark Zuckerberg yang punya Facebook, terus siapa MU itu? Pemain bola MU itu? Duh lupa saya. Pemain MU siapa? Oh, MU kok Ronaldo itu loh, MU yang sudah pensiun. Hah? Enggak. Aduh siapa? Itu semuanya sekarang pindah. Mereka kan teknologi, Pak. Teknologi Beckham ya. Kayak Mark Zuckerberg, Bill Gates dan lain. Itu kan semuanya orang-orang teknologi kan. Sekarang sudah pindah ke pertanian, peternakan, pokoknya ke pangan. Mau di apapun manusia butuh pangan. Itu jenengan sudah bagus, tinggal mengembangkan di dunia. Kelontong kan juga ada makanan kan, iya, luar biasa itu. Kalau bisa manajemennya seperti Madura. Ini lagi meniru-meniru. Ya, kenapa? Di desa saya Pak ya, ini desa ya, sekelas desa gitu ya. Warung Madura itu ada satu perapatan, 1, 2, 3 loh Pak. Sama ya. Di mana pun ada toko Madura. Dan itu lucunya, tulisannya bukan 24 jam loh. 25 jam. Saya 1 jam ini melok sopo gitu loh. Saya itu sampai mikir, kok ya lucu gitu loh. Karena untuk menarik Pak, itu bagian segi marketing. Bukan dari pagi ke pagi tulisannya. 25 jam dari sore ke sore Pak. Iya bagus ini ya. Mungkin bisa ada orang RK juga, di Sepudi, Sumeneb gitu ya. Dia dulu merantau di Surabaya, di Jakarta, punya toko Madura itu 8. Punya ya seperti ini, ikut VIP 8, setelah ikut RK tahun 2021 dia memutuskan toko kelontongnya jual semua karena punya 8 toko kelontong, malah punya hutang. Akhirnya dijual semuanya, pulang ke Sepudi, terus tanya saya, tempatnya seperti apa, temannya sampean, bla bla bla. Udah buat bakso saja aku gitu. Akhirnya beliau buat warung bakso sampai detik ini Pak. Omsetnya 1 bulan bisa capai 150 juta. Dan sekarang dia sudah bisa bangun 2 rumah mewah, terus buat toko lagi kelontong, toko Madura di Surabaya, dan nggak punya hutang Pak. Kemarin beberapa bulan yang lalu ikut RK VVIP itu. Saya mengikuti. Lihat ya. Lihat. Nah itu dia. Itu. Tiru manajemennya Madura Pak, di mana-mana. Iya, gitu. iya. Oke, ini yang mau ngocok siapa? Bapak aja. Bapak. Oke, saya izin ambil auranya jenengan nggih. Oke. Silakan dikocok seperti ini Pak, kayak saya tadi, dinikmati aja, boleh merem seperti ini, boleh buka mata sambil bayang nih, boleh berkeinginan di depan seperti apa juga boleh. Ya, monggo. Nanti kalau sampun bisa berhenti dan nanti saya perintahkan untuk ambil 3 kartu. Santai aja sambil bayang nih juga boleh, dongo juga boleh, afirmasi juga boleh. Bebas.
Siapa Mbak Swasti sama Mas Alek itu udah ikut semua itu. Semua. Ngobrol-ngobrol kemarin. Iya. Baru kemarin dia ketakutan sama saya. Sampun, dipegang dulu Pak. Ambil 3 kartu bebas. Di situ kan banyak Pak. Nah, monggo silahkan jenengan ambil 3 kartu. Jangan dibuka, kasihkan ke saya. Kartu pertama. Kartu kedua. Kartu ketiga. Oke, sisanya bisa ditaruh di sini. Nah, kita main-main ya. Karena hidup itu hanya permainan. Maksudnya bukan permainan terus kita enggak, maksudnya permainan kita sikapi dengan dengan versi anak-anak. Oke, tadi doa apa Pak Har? Saya cuma punya angan-angan kalau keinginan itu nambah usaha. Nambah usaha ya di bidang yang sama atau bidang yang sama. Nanti kalau saya sarankan bidang pangan ya, itu mesti laku Pak. Kalau bidang pangan itu pasti laku. Gitu. Apa mau peternakan, mau apa itu pasti. Ini saya juga lagi memprogram membuat peternakan telur organik. Itu sedang cari HGU saya di Tulungagung, hak guna usaha di hutan. Di hutan. Saya dengan teman RK yang di Tulungagung. Oke. Itu aja, menambah usaha gitu ya. Oke. Kartu yang jenengan ambil, kartu yang pertama, ini kartu masa lalu. Dari masa lalunya jenengan berdua ya. Kapan masa lalu itu? Ya mulai kemarin. Ya kemarin dan seterusnya ke belakang. Di situ nanti ada satu masalah ya yang dia itu nyerimpeti gitu loh di saat ini gitu loh. Saat ini dan terus perjalanan ke depan. Ya, cuman mungkin tidak dirasa. Tapi sebenarnya itu masalahnya gitu. Ya ini. Terus yang kedua kartu saat ini. Jadi kondisi jenengan berdua kondisi saat ini. Dan ini masa depan. Nah ini kondisi masa depan. Nah masa depan mulai kapan ya? Besok sampai seterusnya. Oke, di sini banyak kartu. Sudah yakinkah dengan 3 kartu ini? Atau mau ganti? Yakin. Sudah yakin? Bu Has, yakin? Yakin, oke. Kalau udah yakin, kita buka sekarang. Kartu masa lalunya. Masa lalu. Nah, masa lalu. Masa lalu lebih ke ibu, Pak. Orangnya ngapunten. Sangat-sangat pemarah, Pak. Coba tidak, ada seorang perempuan yang memegang binatang buas. Jadi sebenarnya masalahnya kalau mau hidup tenang, damai, bahagia, bahkan keuangan bagus, nggak los-los, ternyata kuncinya di sini, Pak. Tapi kan sudah berubah, toh? Kan saya bilang ini masa lalu. Coba di sini di atas kepala ada apa? Simbol apa? Kacamata. Kok kacamata sih? Angka 8 atau 8. simbol infinity. Tahu infinity? Infinity itu kan angka yang tidak putus. Ya. Ini kalau panjenengan tidak memutus ngapunten sikap sifatnya panjenengan yang ngapunten tadi kan ngomong sendiri kan. Iya. Suka marah menuntutan ya. Ora trimo ngeluh kayak. Itu kalau sampai itu nggak diputus, jenengan mau usaha apapun, mau bisnis apapun, disuntik modal berapapun, tidak akan pernah berhasil, akan los terus. Ini kuncinya. Ya, ini kan orang perempuan yang dia gayanya ngelus-ngelus. Ini kan binatang buas toh, Pak. Iya kan? Ini binatang buas. Ya kalau yang dilus itu kucing. Ya. Kalau kucing nggak masalah kan gitu kan, bukan binatang buas, binatang yang lucu, binatang yang anjing, binatang yang setia. Ini singa loh. Ini binatang buas dan dia tidak peduli itu kelinci kayak, itu rusak kayak. Lah. Senggol bacok gitu. Inilah masalahnya panjenengan. Jadi kalau kita melihat kartu ini perlu tobat untuk perihal sikap
dan sifat itu. Kalau panjenengan di sisa-sisa hidup ini mau hidup tenang, damai, bahagia, uang, betah, berkah. Ini yang harus Jadi masalahnya di sini, Pak. Itu. Nggak tahu ini. Saya yakin kayaknya kalau menurut cerita tadi benar 100%. Kalau menurut ceritanya tadi, tapi karena ini bahaya, Pak. Ini bahaya karena infinity. Jadi benar-benar harus dipotong, putus. Jadi benar-benar harus sumeleh al-islamu yu'la wa la ya'lu alai. Jadi ilmu tertinggi itu adalah surrender, pasrah, bertakwa. Benar-benar mau kita pasrah, kosong. Dalam artian pasrah itu bukan pasrah, wes aku tak ngene, bukan. Itu menyerah itu namanya. Tai asmi rohilah itu namanya ya. Jadi dalam artian bertakwa itu ya benar-benar kosong, merubah dari semua kehidupan yang buas ini. Legowo ya, Mas. Ini. Ya, terima. Itu surrender gitu loh. Nah, itu seperti itu. Justru ketika panjenengan situ, bisnisnya jenengan, kesehatannya jenengan, sosialnya jenengan, 8 aspek kehidupan panjenengan akan terbuka lebar. Itu. Itu kalau saya rasa ini yang dirasakan Bapak dari dulu kok gini. Itu. Kan tadi saya bilang kartu masa lalu adalah kartu yang dimana akan memberitahukan suatu masalah tapi yang tidak dirasa. Iya. Betul nggak? Tuh. Ada pertanyaan tentang kartu? Udah pas. Udah pas ya? Iya, udah pas ya? Pas itu sudah pas benar. Berarti tidak boleh muncul lagi. Iya. Kalau sampai muncul lagi, ya gini kan di RK saya pernah bilang, kita marah 1 kali, sedetik pun pasti ada uang yang pasti akan hilang atau lepas untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena apa? Ketika kita lagi marah gitu ya, otomatis kan partikel apinya yang aktif. Ya. Ya sedangkan yang namanya kekayaan, terutama uang, itu kan terbuat dari partikel tanah, dan kebetulan dia kertas. Ya pasti nanti ada hal-hal yang tidak bermanfaat akhirnya untuk lepas. Mungkin tiba-tiba ada teman pinjam, tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada mobil keserempet atau apa, itu seperti itu. Nah itu. Makanya kalau panjenengan tadi bilang, tapi uang masih los-los ini, ya ini yang harus benar-benar. Jadi tidak hanya sikap sifat, jadi mulai dari pikiran, batin, atau rasa, itu semuanya benar-benar harus dikat sikap sifat. Tuh. Walaupun menurut orang Jawa yang namanya karakter itu tidak bisa dirubah, tapi menurut saya ketika kita ada kemauan untuk merubah, ya pasti bisa dirubah. Tuh. Sesuai ya? Sesuai banget. Sesuai. 100%. 100% ya? 100%, bahkan 1000%. Iya, 1000% ya. Nah, ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Tapi alhamdulillah kalau melihat langitnya ini bagus. Gold. Jadi kerezekian itu bagus. Masih bagus gitu. Cuman manajemen diri aja yang nggak bagus gitu loh. Betul. Itu aja. Itu sih. Betul. Ada pertanyaan Pak Har dan Buas? Saya tidak, Bapak. Sudah ya? Pas ya. Padahal tadi ambilnya ngawur ya. Ngawur. Padahal sekian banyak kartu loh, Pak. Kayak pas ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita buka kartu saat ini. Jadi kondisi saat ini. Panjenengan berdua. Karena sudah berubah ya. Nah, kondisi saat ini adalah Ace of Cup. Jadi di Ace of Cup ini di situ ada gambar cup ya atau piala, dan cup atau piala ini simbol dari aset, simbol dari kekayaan. Ya. Jadi dan di sini ada tangan besar dari awan putih, ini adalah tangannya Tuhan. Jadi jenengan sudah disiapkan sama Gusti Allah, sama Tuhan. Lek gelem urip ngene. Nah, contoh di sini ada air yang mengalir kan? Air mengalir ini kan Tirta Kamandano, banyu kehidupan. Dan di sini ada merpati putih. Kalau panjenengan hatinya bisa benar-benar tulus, sabar, menerima pandum, pasrah dan lain-lain, jenengan
disiapkan kekayaan yang sangat-sangat luar biasa oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat kartu ini adalah pesan dari semesta gitu ya, pesan dari Sang Tuhan, kowe uripong ini, tak kei duit, tak kei donya, tak kei kemuliaan, tak kei kemakmuran. Seperti itu. Kalau melihat ini. Karena ini cupnya itu cup, rajanya cup. Ada cup kecil-kecil banyak. Tapi yang diberikan oleh Tuhan kepada panjenengan rajanya cup. Jadi kemakmuran, kesejahteraan, juga keuangan yang luar biasa. Asal merpati putih dalam menjalani kehidupannya. Air mengalir ini loh Pak. Ya wis tenang, santai, damai, tidak ada kemerungsung, tidak ada marah-marah, tidak ada cerewet, ngalor ngidul, ngetan ngula, itu nggak ada gitu loh. Dan itu pasti usaha panjenengan sih boom. Walaupun usaha seperti ini nanti otomatis kebuka lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Itu seperti itu. Seperti itu. Akan diberikan kehidupan yang benar-benar berarti lah, ada artinya lah. Itu seperti itu. Merpati putih itu simbol dari hati. Harus bersih. Dan di sini kan ada merpati putihnya kan bawa apa ini? Kalau di kesehatan palang merah. Iya. Nah, ini kan palang putih ini. Simbol dari kesehatan hati gitu. Maaf Mas, Yeah. Mas dulu mau tanya. Dalam hati kita itu ingin apa ya? Mencari partikel-partikel apa itu positif itu ya apa? Apa? Maksudnya menghilang energi positif. Energi positif. Ya penyakit ain. Ya, misalkan contoh yang paling gampang aja gini. Misalkan kita dicaci maki kasarannya kan. Oke. Dihina atau Dimarah-marahin orang kata dia. Itu sikap yang bagus gimana? Ya kita santai aja, diam aja, nggak ada rasa mangkel Pak. Karena gini, mungkin Mas Alsi kemarin kurang penjelasannya ya. Ketika kita dicaci, dimaki, dihina-hina, sebenarnya dia itu mentransfer energinya, pahalanya ke kita. Kan pernah seorang energi baiknya ya berarti. Ya, pernah kan seorang pemuka agama bilang, jangan menyakitin orang lain, jangan gibahin orang lain, nanti pahalamu pindah. Nah, pahala itu maknanya apa? Pahala itu maknanya energi, partikel Pak. Sedangkan Tuhan memberikan takdir kita itu belum bentuk wujud, tapi masih bentuk energi. Makanya la haula wala quwata. Dan siapa namanya Albert Einstein bilang everything is energy, segala sesuatu di semesta ini adalah energi. Nah ternyata di Islam juga la haula, tidak ada daya. Daya itu apa? Energi. Kan energi, kekuatan energi. Iya. La haula wala quwata, itu energi harus diupayakan. Nah upayakan itu olah rasa tadi Pak. Kalau kita dihina, kalau kita dijelek-jelekan, kita santai, kita harus ketawa. Karena apa? Dia sebenarnya mentransfer pahalanya kepada kita. Tambah sugih dong Pak. Itu kan ilmu yang dilakukan para artis-artis itu. Ketika dia lagi keadaan sepi, membuat apa? Akhirnya apa? Boom, naik lagi. Kita santai. Kalau ketika kita paham ilmu seperti ini, dicaci maki santai Pak. Alhamdulillah. Kayak saya selalu membuat status yang tidak supaya dilok-lok nih Pak ambe wong. Kalau dilok nih, apalagi saya nggak tahu, tanpa disadari orang yang ngerasani saya ketika dilok status, Mas Yunus ini kurang ajar, gini, sesat gini. Tanpa disadari dia kan sudah mentransfer. Gitu. Itu kalau secara ilmu pemahamannya seperti itu Pak. Berarti tetap harus menerima ya, maksudnya dalam arti di apapun. Ya terima. Kalau kita mangkel berarti energi orang itu yang masuk ke kita menjemput energi kita masuk ke dia. Itu. Jadi kita santai harus, kalau sudah paham ilmunya seperti ini, dihina orang, ayo lanjutkan. Semakin dia habis, semakin tertransfer ke kita, semakin dia ngek Pak. Makanya kayak ada orang punya toko, ya kan toko. Yang toko A iri ke toko B. Toko B ini biasa-biasa karena si toko A ini selalu sirik,
gitu kan. Selalu akhirnya bilang kemana-mana, bahkan terus jangan padahal cuma nyirami misalkan. Si Toko ini cuma nyirami, wah itu penglaris itu dari Mbak Fitnah. Ini laris Pak, yang ini sepi ya Pak. Yang memfitnah tadi pasti sepi. Kenapa? Tanpa dia sadari sistem semesta, dia mentransfer pahalanya, jatah takdirnya kepada si B. Banyak nggak kejadian seperti itu? Banyak kan? Makanya yang harus kita lakukan ketika kita difitnah, kita di bla bla. Tenang Pak, santai. Karena kita tahu mekanisme semestanya itu seperti itu. Kalau bisa semakin fitnah kan gitu. Nah itu keren itu. Gitu. Kita terima intinya Pak. Iya, iya. Dengan bahagia. Lanjutkan kalau bisa malah dibuat pegel Pak. Ben sampai kere kalau bisa. Loh iya loh. Iya. Saya itu dulu orang yang paling difitnah di desa saya. Difitnah, dijelek-jelekin, dihina, dan orang-orang yang menghina-hina saya itu semuanya miskin-miskin semua Pak sekarang. Miskin-miskin semuanya. Dan kepada waktu itu semakin tak jarak Pak. Apa tak jarak gitu ya? Semakin tak goda gitu loh. Supaya semakin jadi gitu. Wih, luar biasa sekali. Gitu sih kalau menurut sistem semesta seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Sudah. Oke. Kalau nggak ada, kita buka kartu masa depan. Dan ini sudah terjadi, ini juga sudah terjadi, ini yang belum terjadi. Dan ini pasti terjadi. Ini kalau jelek, bagaimana tidak terjadi? Tapi kalau ini bagus, bagaimana cepat terjadi? Kan gitu. Oke. Bagus. Karena di sini bagus ya. Di sini ada seseorang duduk sila santai gitu ya. Di bawah pohon emas, di bawah kap-kap emas, rumput emas, dan ada tangan Tuhan yang memberikan kap emas. Jadi di depan sana panjenengan di masa depan akan mengalami hal seperti ini. Cuman santai-santai saja, tapi keuangan, mengalir. Ekonomi, finansial, Sudah makan. yarzuquhu min haitsu la yahtasib, luar biasa. Mengalir sendiri. Ini. Pokoknya santai. Kan ini kan orang yang duduk sila kelihatan santai tapi dikai terus kami Gusti Allah. Dikasih kap terus sama Tuhan. Kan gitu kan, ditata di depannya. Kasih terus. Jadi intinya itu adalah ketika kita mau tenang, mau santai, mau damai, ya vibrasi kita sama dengan kekayaan, keuangan. Itu. Ini yang akan terjadi. Nah, bagaimana ini bisa cepat terjadi? Ambil 3 kartu lagi. Monggo. Untuk supaya ini cepat terjadi. Ambil 3 kartu lagi, bebas. Bebas. Oke. 3 kartu ini adalah cara ya untuk mewujudkan kartu ini. Ya. Caranya bagaimana? Kita buka semuanya. Oke, 1. Yang pertama, tidak perlu ada pertengkaran di dalam kegiatan rumah tangga atau usaha. Ini kan ini kan perang. Orang yang perang ya, dan di sini tongkat itu adalah kalau di kartu tarot itu simbol dari usaha, bisnis, apun karir. Kan tadi jenengan pengen mengembangkan usaha toh? Iya. Nah, akhirnya muncul kartu untuk usaha. Jadi tidak perlu beker, Anda berdua. Tahu beker? Tahu padu. Benar itu. Ini selama mama ikut RK saya juga menganalisa sama saya rasakan. Siap buka pintu mau usaha, saya bertengkar dulu itu pasti sepi. Nah, tuh kan. Ya. Karena saya harus ikut ini karena udah saya analisa supaya vibrasinya sama ya. Iya. Nah ini buktinya keluar kartunya. Pokoknya tidak boleh beker dalam hal usaha. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berselisih paham. Misalkan ada selisih paham pun dibicarakan dengan baik-baik, tidak pakai emosi, tidak pakai ego, karena ini. Itu. Ini yang harus dilakukan. Oke? Yang kedua yang harus dilakukan, tetap
harus melakukan spiritualnya. Mau di apapun kita adalah makhluk spiritual. Iya, betul. Kan ini kan ada king, raja, yang harusnya king, seorang raja kan duduknya di tempat yang apa ya, singgasana. Bagus kan, tapi ini dia duduknya di singgasana spiritual. Kan ini kepala kerbau kan gitu kan. Cuman ini kan kartu Spanyol ya. Jadi otomatis mengikuti ala Spanyol kan. Nah, ketika panjenengan mampu terus berspiritual, koin ini simbol dari uang, koin emas ini simbol dari uang, ya akan terus akan terus muncul dalam hidupnya panjenengan. Ya kebetulan spiritualnya panjenengan di sini kan lewat RK. Ya silakan bisa dijalani baik pemahaman kata-katanya, pemahaman pelajarannya, wejangan-wejangan saya yang bagus-bagus, yang nggak bagus ya jangan dipakai gitu ya. Dan laku-lakunya, tirakatnya itu dijalani. Dijalani. Itu seperti itu. Dan yang ketiga, kalau sudah usahanya banyak, jangan sampai mengeluh. Aku kesel aku. Biasanya kadang-kadang kebanyakan orang-orang usaha, pengen punya usaha udah jalan, akhirnya apa? Mengeluh. Capek, nggak ada waktu. Nah itu nanti yang perlu dilakukan adalah membuat manajemen. Supaya berjalan atas sistem atau autopilot. Atau bisa nanti ambil karyawan dan lain-lain, supaya panjenengan tidak capek, akhirnya emosi. Gitu, ini gambarannya. Kan ini orang yang capek, gowo usaha, usahanya banyak dipikul dewe, capek. Benar selama ini kan seperti ini. Nah gitu, kan tadi kan Pak Har bilang pengen mengembangkan usaha. Kalau usaha mau berkembang, ya otomatis kan butuh pemikiran, butuh bla 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 bla. Itu kalau nanti terus berkembang betulan, kok di manajemen sendiri, ya otomatis capek. Kalau capek akhirnya ngeluh. Ini tidak jadi nanti begitu. Jadi 3 cara ini yang harus. Jadi tidak boleh berselisih paham, tetap berspiritual untuk mewujudkan uangnya, dan tidak boleh mengeluh atas usahanya. Sudah seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan? Pak Har dan Buas, ada yang ditanyakan? Kalau saya nggak ada sih Mas. Saya? Paling nanti ya ini aja, spiritualnya pokoknya selalu dibimbing. Siap, selama nanti menghubungi saya, ya pasti saya akan jawab. Ya, saya akan jawab. Tapi ya sabar, kadang nanti bisa 1 hari, 2 hari, baru saya balas itu seperti itu. Oke, dari 6 kartu ini kan yang mengambil Pak Har tuh. Saya mengambil 1 kartu. Kan tadi saya mengambil auranya Pak Har. Ya, saya mengambil aura itu, saya komunikasi dengan guru sejatinya Pak Har ya. Guru sejatinya Pak Har meminta saya untuk mengambilkan kartu, dan kartu ini adalah cara hidup gitu. Cara hidup diminta dari guru sejatinya panjenengan, kon urip ngene lho gitu. Seperti ini lho. Itu seperti itu. Pedang di dalam kartu tarot ini simbol dari ego, simbol dari emosi. Jadi benar-benar disuruh menidurkan, ya, menidurkan apa? Ego. Jadi menidurkan ego. Di sini kan ada orang tidur dan ada pedang. Nah, pedang itu kan 2 sisi, toh Pak, 2 mata sisi. Ketika menebas pasti kita juga kena. Kan ada 2 sisi mata pedangnya. Iya. Nah, jadi ketika kamu jenengan marah-marah, misalkan lagi ego ke orang lain, misalkan ke ibu, ya ibu ke bapak, ya pasti akan kembali kepada diri kita sebenarnya gitu. Makanya permintaan dari guru sejatinya panjenengan yang dalam, wis ora usah nggak ego-egoan ngono lho. Gitu. Turokno. Iya. Ya kan? Itu. Seperti itu. Oke. Cuman kan gini masalahnya. Panjenengan berdua ngeliat podo ego ini kan akhirnya kan bertengkar terus sampai pirang-pirang dino kan ngono. Bener mas, itu bener ya mas. Saya dapat informasi dari guru sejatinya jenengan gitu loh. Bener banget itu. Lek jenengan kan modelnya barbar.
Bapak yang tapi barbar. lama. Hah? Aku yang Oh, yang lama sini. Oh, kalau iya, bapak yang ini yang bar ya, bar. barbar gitu. Tapi cek mendem ya bapak biasa ya. Iya kadang ingat gitu. Lah ya makanya disuruhin. kadang meledak itu sudah semuanya diledakkan gitu. Disuruh itu. Jadi ya intinya nggak perlu kan yang namanya, mohon maaf ngapunten saya tidak menggurui perihal rumah tangga ya. Iya, yang namanya rumah tangga panjenengan dan saya kan lebih lama panjenengan. Kalau dari teori kan ketika sebuah rumah tangga ketika sisi iki lagi dadi geni gitu. Berarti sisi sitok ya kudu dadi banyu kan ngono. Nah. Syukur-syukur dadi banyu kabeh kan gitu. Nek sisi dadi geni terus dengan dadi banyu tapi banyune banyu bensin, Pak. Itu malah jadi uvuk gitu loh. Gede. Itu seperti itu. Nah, yang diminta oleh guru sejatinya panjenengan wis turono dalam artin patenono lah sifat ego tadi gitu. Kalau ini lebih ke bapak ya. Kalau ini lebih ke bapak. Intinya supaya tidak terpancing. Karena kalau terpancing ya pasti nah, itu seperti itu. Begitu. Ada pertanyaan? Nah, begitu teman-teman ya. 90% atau 100%? 1000%. 1000% benar Mas ini. Oke, jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau saya tentang ego ini Mas. Ego ini kan dalam arti kan ini harus ditidurkan. Itu ego yang seperti apa? Apapun, ego apapun. Ego yang namanya ego kan marah itu ego. Terus cara gampangane segala sesuatu yang memancing untuk emosi. Anda padu. Nah, padu. Emosi kan. Ego itu kan emosi yang berlebihan kan. Itu ego. Merasa paling ya. Ya, betul. Jadi merasa paling aku sajane ngene lho, kan kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Oke, teman-teman, kita udah selesai kelasnya ya. Luar biasa loh Pak Har dan Bu Has ini ya. Tadi biasanya orang-orang yang paling sulit yang pertama dan kedua itu. Paling sulit itu. Karena ya nggak tahu mungkin keakutan ya. Keakutan, kebencian mungkin ya. Oke, apa yang jenengan kesan ini tadi gimana menurut Bu Har dulu? Kalau menurut saya kesannya aja, jangan materinya. Pokoknya kesan secara keseluruhan gitu. Ini luar biasa Mas, daging banget ilmunya. Yang mana sebenarnya ilmu itu gimana ya? Hal yang biasa yang kita lakukan tapi kita tidak paham ternyata di situ ada ilmu yang kita ambil dan bermanfaat untuk kehidupan kita dan itu ngefek gitu loh. Tapi ya? Tanpa disadari ternyata di situ banyak ilmu gitu yang tidak kita ketahui kan kayak gitu. Oke. Kalau Pak Har? Kalau saya sebetulnya kan alam ini sudah menyediakan segalanya kan. Cuma kadang kita itu belum mengerti untuk meraih jalan ke situnya. Nggak ada yang membimbing kan kayak gitu, nggak tahu. Belum ada yang membimbing gitu ya. Belum ada yang membimbing. Oke, tadi menjalankan ini tadi mudah nggak? Mudah banget. Menjalankan praktek-prakteknya mudah. Mudah banget. Hanya butuh waktu menit kan? Iya. Langsung bisa ya, langsung kerasa, langsung. Untuk yang pertama dan kedua, itu ketika praktek cepat nggak itu? Mudah ya? Yang benci tadi. Mudah ya, langsung ya. Iya, langsung ya. Langsung. Habis itu dilepas, rasa benci, rasa masalah tadi, rasanya gimana terhadap plong ya? Plong, enak, buar juga gitu. Iya, kayak sudahlah nggak ada gitu loh. Sudah nggak ada kayak itu. Iya, memang nggak ada. Kenapa ini maksudnya kok? Ilmu apa gitu? Ilmu apa? Ini ilmu mekanisme, Pak. Ini mekanisme alam semesta. Mekanisme alam semesta dan kita ini kan terhubung, Pak. Trinitas sebenarnya. Trinitas itu maksudnya apa? Ada semesta, ada bumi, ada kita. Ada Bapak, Bopo Angkoso, Ibu Bumi. Ada Ibu Bumi dan anak. Kita itu anak. Itu anak. Jadi tiga komponen ini kita harus nyambung gitu loh.
Cuman selama ini manusia tidak tersambung oleh tiga ini kepada bapak, kepada ibu. Kita itu sebagai anak. Makanya kalau di agama kan ada trinitas sebenarnya. Kalau di Kristen kan ada trinitas kan. Ada Bapa, Roh Kudus, sama si Yesus kan gitu. Bapa itu ya Bobo Angkoso, Roh Kudus itu ya bumi, Yesus itu ya kita kan gitu. Yang kalau di Islam ada trinitas sebenarnya, yaitu ada Tuhan, ya kan, terus ada Jibril, ada Muhammad kan gitu. Kan penyampai wahyu kan Jibril. Sama ini trinitas gitu. Di Hindu juga gitu, ada trinitas juga kan. Di situ ada Wisnu, Siwa, dan Brahma. Itu semuanya gambaran semesta, bumi, dan kita. Dan ini harus nyambung. Ini mekanismenya memang seperti itu. Mekanismenya seperti itu. Makanya mudah sekali kalau kita udah tahu ilmunya. Apa-apa kalau udah tahu ilmunya kan gampang kan. Gampang sekali. Bahkan jenengan tahu kalau tadi saya menjelaskan, jika rumah Tuhan itu diisi oleh kebencian, apa yang terjadi kan? Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kekayaan nggak mungkin. Dan baru ngeh ternyata rumah Tuhan ini seperti itu ya. Dan baru ngeh ternyata partikelnya Tuhan juga seperti itu. Dan ketika panjenengan merasakan partikelnya Tuhan, gimana rasanya? Memasukkan Tuhan pada rumahnya. Senang gitu. Senang tanpa apa? Tanpa sebab. Nggak tahu sebabnya. Tiba-tiba muncul sendiri rasanya senang ya. Happy ya. Itu kalau terus dilakukan itu nanti ketemu lampu merah nungguyu dewe. Pergantian lampu merah ke merah ke hijau ketawa jenengan. Karena apa? Happy. Dan happy ini akan memancar keluar, menarik ke happy-happyan, kesenang-senang bahagia yang ada di luar. Termasuk sandang, pangan, papan, uang. Dan tadi ketika melakukan kebahagiaan sejati atau kosong tadi, berapa menit? 4 menit. 4 menit ya. Dan langsung kerasa? Langsung kerasa ya. Cepat sekali ya. Kalau di RKBE butuh waktu. Kalau RKBE bukan kebahagiaan sih sebenarnya, lebih kepada pembersihan. Pembersihan raga. Pembersihan raga. Itu seperti itu. Kalau mencipta tadi gimana? Mencipta tadi baru paham juga. Gimana menurut jenengan mencipta tadi gimana? Wah, ya. Udah merasakan nih. Pokoknya keren banget itu. Baru enggak. Bayangkan itu. Baru enggak ya. Itu kalau kita sudah transfer ke ke semesta gitu ya, sudah transfer ke semesta gitu ya. Itu mau diharap-harap pun tetap terjadi sebenarnya. Kan biasanya di luar sana jangan diharap-harap nanti nggak jadi kan gitu kan. Yeah. Kalau sudah kita transfer proposalnya tadi ke Baitullah dan ke surga gitu ya, itu udah otomatis pasti terjadi. Tetap terjadi itu nanti. Tergantung kondisi bahagianya jenengan. Semakin bahagia semakin cepat terjadi. Semakin bahagia semakin cepat terjadi. Gitu. Kalau tentang yang terakhir, gimana tadi perbaikan grid jaringan-jaringan tadi? Langsung panas di sini. Yang namanya perbaikan ya kan saya bilang perbaikan jaringan, titik-titik jaringan di dalam tubuh kita. Tadi jenengan juga sudah saya jelaskan bahwa kita itu dengan bumi terhubung, ya kan? Iya. Iya. Terus pemahaman yang saya berikan kepada panjenengan berdua mudah dipahami enggak? Mudah dipahami. Kira-kira apa yang jenengan sampaikan kepada teman-teman dan saya? Pemahaman saya itu sangat mudah dipahami. Apa kira-kira? Pemahamannya itu sangat mudah dipahami, Mas. Karena kalau orang itu dengan bahasa yang mudah itu dicernanya juga mudah, tanpa harus memikir 2 kali lagi kan kayak gitu. Ketika dengan bahasa yang susah itu kan kita harus mencerna lagi kan kayak gitu. Apalagi saya itu kan orangnya lemot gitu, dalam arti lemot tuh bahasa-bahasa akademis itu saya nggak paham gitu loh. Ya dengan santai, dengan kita rileks, dengan ngobrol-ngobrol ringan itu malah lebih mudah dipahami dan dicerna kayak gitu. Dan saya lebih memberikan pemahaman lebih ke agama Pak ya. Lebih ke agama kan. Agama dan rasionalnya ya, secara ilmiahnya ya. Iya, betul. Kalau ada dalilnya intinya kan ada dasarnya ya, ada dasar ternyata dasar dalil yang selama ini kita ketahui kan ya hanya seperti itu aja kan. Ya, itu aja kan gitu kan. Pemaknaannya itu baru saat ini didapatkan kan kayak gitu. Okay. Oh ternyata begitu gitu. Kalau Pak Har gimana Pak Har? Kalau saya
ya kayak apa ya, kayak teman gitu ya. Dalam arti bahasa yang disampaikan itu mudah dipahami, kayak bahasa sehari-hari kan gitu. Yeah. Jadi tanpa jeda, tanpa batas kayak Orang gitu. yang nerima ini juga enak. Bisa paham ya. Harus berpikir. Bisa Karena kita di sini itu kan membutuhkan yang di sini datang tujuannya untuk ingin hidup yang tenang, senang kan gitu. senang, damai, Karena bahagia. dikasih Rawat. bahasa-bahasa yang sulit kan repot. Tambah rumit. Bahasa-bahasa yang sangat terus pasti repot ya. Pasti repot ya. Untuk sekarang gimana rasanya sekarang ini? Buas gimana? Untuk saat ini saya merasakan yang happy sekali wes. Nggak punya beban sama sekali ini, nggak punya beban. Dan Nggak punya. sudah tahu petunjuk Iya. masalahnya Iya, selama iya. ini kan? Intinya gini, ketika kita mau pergi ke suatu tempat, ini sudah ada petanya, sudah dikasih tahu jalannya kayak gitu Iya. tuh loh. Udah Dan buat apa? Juga sudah ditahu penyebabnya Iya. ini kan gitu kan? Nah, selama ini mungkin Pak Har memendam ini piye Iya. caranya menjinakkan gitu. Sebenarnya dari tadi saya sudah senang, Pak. Sudah ketemu istrinya, rumusnya sudah senang. Sudah ketemu rumusnya ya. Luar biasa Jadi kan sekali. tinggal ngolah. Tinggal ngolah dan pelaksanaannya sangat mudah kan? Sangat Dan simpel tidak dan mudah. menyita waktu kan? Iya. Hanya beberapa menit, tapi tesnya rasanya langsung dapat. Dapat. Iya. Langsung dapat. Bahkan apalagi nanti kalau sudah selesai perbaikan jaringan-jaringan grid di dalam tubuh kita atau jaringan-jaringan titik energi di dalam tubuh kita itu sudah 21 hari, terus tambah bahagianya luar biasa. Aduh, jangan kaget nanti kalau ngerujuk gitu, apa namanya? Ya, kerezekian, Bahasanya kelimpahan. bertubi-tubi ya Mas? Hah? Bertubi-tubi, ngerujuk. Yang tanpa batas, Iya. ya karena kita memasukkan Tuhan ke dalam rumahnya gitu. Selama ini kan orang-orang nggak pernah ada yang mau memasukkan Tuhan, memasukkan Tuhan ke rumahnya. Di dalam diri kita kan ada Baitullah, itu masih Baitullah loh ya, masih Iya. rumah Tuhan loh ya, bukan Tuhannya. Lah Tuhannya ini apa kan nggak tahu, siapa kan nggak tahu orang-orang. Kan ketika sudah saya buka, jenengan memasukkan Tuhan ke dalam diri Anda, ke rumahnya, gimana rasanya? Jadi Happy kan? Happy karena Tuhan itu Rahman Rahim. Iya, betul. Tuhan Rahman Rahim, Tuhan itu bukan maha pengasap, maha asik gitu. Kalau kita sudah memahami Tuhan itu maha asik dan merasakan Tuhan maha asik, bahagia, ya hidup kita asik-asik dong. Iya. Dan nanti kejadian tentang finansial, kelimpahan ekonomi itu semuanya nggak nalar nanti. Tidak bisa dipikir secara logika. Seperti yang saya jelaskan tadi, orang bakulan kursi tadi. Karena apa? Kuncinya cuma satu, kosong. Pasrah, ya. Stillness, ya. Atau al-islamu yula wala ya'lu alaih, kan gitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman di luar sana? Atau disampaikan kepada saya? Intinya ilmu ini keren banget. Alhamdulillah. Saya hanya dititipin ilmu ini, Iya. bukan pencipta. Saya itu bukan pencipta ya, RK. Saya tidak pernah bilang kepada publik saya pencipta ilmu RK, saya nggak pernah. Saya pencipta ilmu ini, saya nggak pernah. Saya cuma dititipin ilmu ini oleh semesta, dititipin ilmu ini oleh Sang Tuhan, gitu aja sih. Kalau Pak Har gimana? Keren dah. Apa yang mau disampaikan ke saya atau teman-teman yang di luar sana? Buat teman-teman kalau ingin hidupnya ya terus terang, kalau namanya manusia pengennya hidup yang tenang dan senang kan gitu. Berkelimpahan. Benar-benar. Kayaknya. Saya sarankan untuk mengikuti program ini. Padahal baru kemarin ikut RKB. Iya, kemarin. baru kemarin. Itu saya sama ini benci, karena benci itu ilmu apa kan gitu. Iya. Tahu kan? Takut kalau saya tersesat. Ya. Tapi kenyataannya, faktanya, Mas saya ikut. ya kan? Kenyataannya, faktanya, penjelasannya dari tadi semuanya saya dasari dengan Iya. dalil Iya, Quran kan, dalil Quran kan. Jadi tidak sembarang. Bukan ilmu yang sembarangan. Tapi Betul sangat sekali. simpel dan mudah dicerna dan mudah dipahami. Betul sekali, Daging. alhamdulillah. Tinggal praktek tanpa orang tahu. Jadi nanti kalau sudah sampai sini sebenarnya kalau Pak Har tetap harus, kan baru kemarin kan, harus diselesaikan 41 hari. Tapi kalau panjenengan kan sudah lama
Untuk RKBE itu 1 minggu boleh sekali, boleh 2 kali itu. Hanya untuk menjaga terus mengambil energi sastro jendronya. Kalau ini kan aplikasi untuk mendapatkan rasa-rasa tadi. Jadi komponen bahan bakarnya ya berada di RKBE dan RKRO itu. Tapi tidak dilakukan setiap hari nggak apa-apa. Tapi untuk Pak Har diselesaikan dulu supaya apa? Juga, bekal. Kalau nggak ngelaksanain RK-nya itu ngaruh Mas kalau saya. Tapi nanti kalau panjenengan baca buku ini gitu ya. Baca buku ini kalau sudah di bab yang ke-7 itu rahasia jantung itu jenengan nggak apa ya namanya terlewatkan untuk tidak ber-RK itu getun rasanya. Malah pengen terus. Getun rasanya. Di samping itu kalau mau umur panjang sehat itu kita harus olah nafas sebenarnya. Iya. Kita harus jadi gini, pernah nggak jenengan itu tanya ke Google itu detak kita itu nafas berapa kali atau detak jantung itu berapa kali gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Belum pernah. Kita nafas berapa kali dalam satu hari kayak gitu. Hari itu belum pernah ya. Nah, 1 hari, aduh lupa saya ada berapa kali. 1000 atau berapa ya? Keluar masuk itu loh. Iya. Saya lupa. Itu kalau panjenengan mau menahan aja 1 detik. Ya kan? Apalagi jenengan kan diajari pernafasan olah nafas di RK kan. Iya. Dan itu kalau Mas Kakam ngitungnya 30. Berarti kan 30 detik itu. Oh, berat. Itu minimal loh, Pak. Iya. Padahal maksimal 100. Anda sudah menyimpan 30 detik nafas untuk masa depan. Makanya jadi kalau tabungan ya, tabung nafas. Makanya orang kayak mau olah nafas itu umurnya panjang. Seperti kura-kura. Kura-kura itu kan melambatkan nafas, Pak. 1 menit dia itu hanya 4 sampai 5 kali nafas. 1 menit loh. Lah menungso. 1 menit. Belum lagi kalau ada masalah. Kalau emosi. Belum lagi emosi. Makanya cepat mati kan gitu. Cepat stroke. Terus mati kan gitu kan. Tapi ketika kita mau menyimpan nafas kita, ketika kita olah nafas gitu ya, itu sebenarnya kita menyimpan nafas kita, kehidupan kita untuk besok. Jadi umur kita tambah. Apalagi kura-kura kalau masuk nyelam gitu kan nggak bernafas dia. Iya. Ya kan? Makanya kura-kura adalah binatang yang paling panjang umurnya. Nah, olah nafas itu adalah salah satunya adalah ilmu kura-kura. Ilmu kura-kura. Makanya makanya juga saya bilang tadi polanya dirubah. Kalau jenengan menyimpan 1 detik berarti ya untuk besok 1 detik. Kalau menyimpan 3 detik ya untuk besok kan gitu kan. Tergantung yang disimpan. Tergantung banyak yang disimpan dan itu terakumulasi dan kita umur panjang itu sehat walafiat seperti yang sekarang emak saya. Emak saya itu 81 umurnya, waduh setiap hari kegiatannya ya kan pindah rumah ya ikut saya ya. Aku gawe no kebon gitu. Akhirnya tak buatkan kebon ditanduri lombok gitu. Dia ya. Terus tak buatkan kandang ayam. Dia minta ya dia berkegiatan itu. Sehat banget dan jenengan tahu kalau lagi ngecam kopi, membuat kopi itu gula 1 kilo loh itu. Saya itu minum itu sampai umur saking manisnya. Padahal orang menghindari gula. Tapi emak saya sama sekali tidak ada penyakitnya apapun. Tidak ada penyakit apapun. Karena saya ajari ilmu-ilmu ini. Saya ajari olah nafas. Makanya umurnya banyak. Adiknya itu sudah meninggal 2. Bahkan adiknya ketika masih hidup itu kalau minum kopi itu ya, sampai sini itu udah tumpah semua habis. Tremor. Emak saya sama sekali enggak. Ada dan saya jaga kebahagiaannya dan kakak-kakak saya bilangi kalau nelpon emak tolong kabarkan yang baik-baik. Masalahmu aja mbok ceritake. Karena apa? Ben umure dawa. Ketika kita bahagia, kita olah nafas, sebenarnya itu menambah umur. Apalagi kalau jenengan bahagia, seperti tadi kan sudah merasakan kan, jenengan sakit berapa, cuman dari Januari, Februari, Maret bisa jalan. Kenapa? Karena setiap hari tenang, bahagia, otomatis daya imunitas tubuh tinggi, apalagi setiap RKBE jenengan memproduksi hormon serotonin dan melatonin, cepat sembuh. Iya. Nah, itu tambah lagi ilmu
bahagia tanpa sebab. Wis tenang, damai, tambah bahagia tanpa sebab. Aduh, wis sugih mlekedu. Oke ya teman-teman, itu cerita yang luar biasa dari Bu Has Tutik dan Pak Har ya, luar biasa, dan baru ngeh ilmu hakikat ya, ilmu hidup, hakikat, bahkan ada dasar-dasar agamanya. Jadi tidak melenceng sama sekali ya. Sama sekali tidak melenceng ya. Ya, itu teman-teman ya, tadi beliau bilang kalau mau pengen merasakan ya melok. Iya, betul Mas, betul. Jangan dilihat harganya. Wes enggak sebanding ya. Enggak sebanding. Ilmu sama harganya itu enggak sebanding. Rata-rata teman-teman bilang seperti itu. Karena di luaran sana malah lebih mahal lagi. Oh, banyak. Lebih mahal. Banyak yang lebih mahal. Beberapa kemarin ada, terus kesini, loh kok seperti ini Mas, gini-gini. Maksudnya murah gitu loh, nggak sebanding dengan ilmunya. Katanya loh ya, saya juga nggak tahu. Apalagi kalau berdua seperti ini kan biayanya cuma satu. Biayanya cuma satu. Oke teman-teman, pasti teman-teman di luar sana pasti juga bisa mengalami seperti Bu Has dan Pak Har ya. Dan tentunya pasti kita hidup berkelimpahan, hidup berkecukupan, berkekayaan selama kita mau menjaga dan memunculkan kebahagiaan sejati kita. Oke teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah dari kami, mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Kami akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.